Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang beliau di dalam Al-Qur'an merupakan salah satu kisah yang paling banyak diceritakan dan paling panjang. Tapi salah satu hal yang tidak banyak diketahui oleh orang adalah bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tidak lancar dalam berbicara. Hal tersebut tidak lain disebabkan karena perbuatan Fir'aun yang dilakukannya ketika Nabi Musa alaihissalam masih bayi. Bagaimanakah Fir'aun sampai membakar lidah Nabi Musa alaihissalam dan kenapa hal itu dia lakukan? Dalam video kali ini kita akan menceritakan kisah tersebut insyaAllah. Silakan simak video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari kami. Setelah Fir'aun melihat dalam mimpinya bahwa salah seorang anak dari Bani Israel akan menjatuhkan singgasananya dan akan menghabisinya, dia pun memerintahkan kepada para pasukan untuk membunuh bayi-bayi yang lahir di kalangan Bani Israel, sehingga Fir'aun bisa tenang untuk tetap berada dalam kekuasaan dan kerajaannya. Di antara hikmah Allah SWT adalah bahwasanya ibunda Nabi Musa alaihissalam sedang dalam kondisi hamil kala itu. Ketika dia melahirkan bayinya, dia pun takut sang bayi akan diketahui oleh pasukan Fir'aun. Dia kemudian meletakkan bayinya di keranjang, kemudian dilemparkannya ke sungai. Hal itu dilakukan atas perintah Allah SWT yang diilhamkan kepada ibu Musa tersebut. Allah lah yang menjaga dan memperhatikan calon rasulnya tersebut, hingga kemudian bayi itu hanyut hingga sampai di depan rombongan Fir'aun. Keranjang berisi bayi tersebut kemudian diambil oleh Asyah, istri Fir'aun, dan Allah SWT telah memberikan keistimewaan pada bayi tersebut bahwa siapapun yang melihatnya akan menyukainya. Disebutkan bahwa Asyah adalah seorang wanita yang mandul, yang tidak bisa memiliki anak. Dia pun mengambil bayi itu kemudian membujuk Fir'aun agar mau untuk menjadikan bayi itu sebagai anak angkatnya. Akhirnya Fir'aun pun mau untuk menjadikannya sebagai anak angkat, setelah istrinya terus-menerus membujuknya. Allah SWT menyebutkan kisah tersebut dalam Al-Quran pada firman-Nya, وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari." Pada suatu hari, ketika Fir'aun sedang bermain dengan bayi kecil tersebut, dan dia meletakkan bayi itu di atas pangkuannya, sang bayi Musa tersebut memukul mahkota Fir'aun sambil bermain hingga menjatuhkannya. Kemudian bayi itu menarik jenggot Fir'aun hingga membuat Fir'aun kesakitan. Fir'aun pun merasa kaget dengan perbuatan bayi itu, dan dia merasa bahwa bayi itu memusuhi dirinya, serta bayi itu akan melukainya ketika dia dewasa. Fir'aun memutuskan untuk membunuh bayi itu sehingga dia bisa selamat dari ancamannya ketika dia telah dewasa. Fir'aun kemudian berkata kepada istrinya Asyah, "Ini adalah musuhku, maka panggilkanlah para algojoku." Asyah pun berkata, "Tahanlah dulu, karena dia hanyalah anak bayi yang belum bisa membedakan apa-apa dan tidak paham apa yang dilakukannya." Asyah meminta kepada Fir'aun agar tidak membunuhnya. Tetapi Fir'aun tetap tidak puas dengan alasan yang disampaikan Asyah tersebut. Asyah pun kemudian menyarankan kepada Fir'aun untuk menguji bayi tersebut dengan meletakkan 2 piring di hadapannya, di mana salah satunya diisi dengan kurma dan yang lainnya diisi dengan bara api. Jika dia mengambil bara api, berarti anak tersebut memang tidak bersalah, dan dia belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi jika anak tersebut memilih kurma, maka silahkan jika Fir'aun akan membunuhnya. Fir'aun pun kemudian menyetujui usulan tersebut, hingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam kemudian dihadapkan dengan 2 piring yang berisi kurma dan bara api itu. Nabi Musa alaihissalam seketika akan mengambil kurma, tetapi Allah SWT kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengarahkan tangan Nabi Musa agar tidak mengambil kurma itu, tetapi agar dia mengambil bara api yang ada di hadapannya. Nabi Musa kecil pun kemudian mengambil bara api itu dengan tangannya dan meletakkannya di mulut, yang kemudian beliau langsung membuangnya dan mulai menangis dengan kencang. Asyah kemudian berkata kepada Fir'aun, "Bukankah aku telah memberitahukanmu bahwa dia hanya seorang anak kecil?" Kemudian Fir'aun pun merasa tenang dan tidak khawatir dengan bayi Musa tersebut, serta dia pun mengampuninya. Karena kejadian tersebut, tangan dan lidah Nabi Musa alaihissalam menjadi terbakar, sehingga lidah beliau pun menjadi cacat dan beliau kesulitan untuk mengucapkan beberapa huruf. Karena hal itu pula lah ketika Allah SWT memberi tugas kepada Nabi Musa alaihissalam sekaligus mengangkat beliau menjadi Rasul
dan memerintahkannya untuk mendakwai Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar melancarkan lisannya, agar orang-orang dapat memahami perkataannya dengan baik. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah SWT sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku." Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar melepaskan kekakuan dari lidahnya ketika dia mendakwai Fir'aun dan kaumnya, agar Fir'aun dan orang-orang bisa memahami perkataannya dengan mudah. Nabi Musa alaihissalam tidak meminta kepada Allah SWT untuk menghilangkan aib dalam lisannya secara total, tetapi hanya meminta kepadanya agar dimudahkan dalam berbicara sehingga perkataannya bisa dipahami. Dan demikianlah kebiasaan para nabi dan rasul. Mereka senantiasa meminta kepada Allah SWT sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan saja. Oleh karenanya, setelah itu lidah Nabi Musa alaihissalam masih tetap tidak sembuh secara sempurna. Dan hal inilah yang diisyaratkan oleh Fir'aun serta menyindir Nabi Musa ketika mendakwainya dan berbicara kepada kaumnya, bahwa beliau tidak lancar dalam berbicara. Fir'aun menyampaikan hal tersebut sebagaimana yang Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Bukankah aku lebih baik dari Musa yang hina ini dan yang hampir tidak bisa menjelaskan perkataannya? Fir'aun menyindir bahwa dia lebih baik dan lebih sempurna daripada Nabi Musa alaihissalam. Dia pun mengejek Nabi Musa karena memiliki kegagapan dalam berbicara serta menghina bahwa ucapannya hanyalah omong kosong yang tidak bisa dipahami. Maka Fir'aun mempertanyakan bagaimana mungkin kaumnya mempercayainya dan membandingkan Nabi Musa dengan Fir'aun. Inilah akhir dari kisah kegagapan berbicara yang dimiliki oleh Nabi Musa. Dan sebelum diakhiri, kami perlu mengingatkan bahwasanya kisah ini tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah. Tapi kisah ini merupakan satu-satunya kisah yang disebutkan oleh para ulama dan ahli tafsir. Sebagaimana yang juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Mereka berdua pun tidak menyebutkan sanad kisah ini. Tetapi Naisaburi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa riwayat tersebut berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang kemungkinan besar kisah tersebut merupakan bagian dari Israiliyat yang boleh untuk dikisahkan, tapi tidak boleh untuk diyakini kebenarannya, sebagaimana juga tidak boleh untuk diingkari tanpa alasan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, kami ingatkan untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.